sayup-sayup, bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas, air terjun di lembah, mengalir terus. Terdengar sayup-sayup, bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas, air terjun di lembah, mengalir terus. Air sangat kita butuhkan untuk hidup dan keperluan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Tahukah kalian, kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi, yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai dan mengalir lagi ke laut. Dan siklus air terulang kembali. Sekian dan terima kasih.
Siklus air adalah siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Macam-macam siklus air. 1. Siklus pendek. 2. Siklus sedang. 3. Siklus panjang. Berikut ini contoh proses siklus air. Proses siklus air memiliki 9 tahap. 1. Evaporasi. 2. Transpirasi. 3. Evapotranspirasi. 4. Sublimasi. 5. Kondensasi. 6. Adveksi. 7. Presipitasi. 8. Runoff. 9. Infiltrasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, dan samudra menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Transpirasi merupakan proses penguapan terjadi pada jaringan makhluk hidup. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Sublimasi merupakan proses penguapan, hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Runoff adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni penyerapan air ke dalam tanah. Apa kalian tahu dampak siklus air dari peristiwa di bumi? Dampak siklus air pada peristiwa di bumi menyebabkan banjir jika volume terlalu besar serta mengakibatkan longsor. Dampak bagi kelangsungan hidup makhluk hidup seperti tumbuhan memanfaatkan air untuk membantu proses fotosintesis. Dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Dampak bagi kelangsungan hidup makhluk hidup seperti manusia memanfaatkan air